Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan belajar materi pendidikan Pancasila kelas 8 bab 3, yaitu peraturan di negaraku. Apa itu peraturan? Peraturan merupakan pedoman atau dasar yang ditetapkan untuk mengatur perilaku, aktivitas atau hubungan antar individu, kelompok, atau lembaga. Secara umum, peraturan dibuat untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam suatu sistem atau masyarakat. Ketika peraturan dilanggar, maka pelanggar akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Jenis-jenis peraturan. Jenis peraturan ada dua. Yang pertama, peraturan dapat berupa perintah yang harus dijalankan dan ditaati. Yang kedua, peraturan dapat berupa larangan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari. Aturan ada di mana-mana, mulai dari rumah, sekolah, lingkungan sekitar, hingga tingkat negara. Dengan adanya aturan, kehidupan menjadi lebih teratur, aman, dan nyaman. Kita sebagai warga negara harus sadar dan patuh pada aturan yang berlaku di lingkungan kita masing-masing. Misalnya, peraturan di rumah. Setiap rumah tangga memiliki seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan kondusif. Aturan ini seringkali berasal dari tradisi keluarga atau kesepakatan bersama. Contoh peraturan di rumah yaitu: yang pertama, mencuci piring setelah makan; yang kedua, meminta izin jika berpergian; yang ketiga, setelah bangun tidur merapikan tempat tidur; yang keempat, dilarang pulang malam melebihi pukul 20 WIB. Selanjutnya, peraturan di sekolah. Setiap sekolah memiliki aturan khusus untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Aturan-aturan ini yang melibatkan semua warga sekolah mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari dilarang membawa handphone ke sekolah, datang tepat waktu, dan menggunakan pakaian seragam lengkap. Kemudian ada peraturan di lingkungan. Masyarakat memiliki aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bersama, mulai dari pelayanan publik hingga gotong royong. Aturan-aturan ini dibuat oleh lembaga seperti RT, RW, dan pemerintah daerah yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Contoh peraturan di lingkungan masyarakat adalah dilarang mencuri, dilarang membuat keributan yang mengganggu kenyamanan orang lain. Selanjutnya yaitu peraturan di negaraku. Dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, Pasal 1 ayat 3 disebutkan, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara Indonesia mengedepankan hukum dalam menjalankan setiap lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada dasarnya terdapat dua golongan aturan, yaitu bersifat superior yang berarti lebih tinggi dan inferior yang berarti lebih rendah. Jadi, aturan yang lebih rendah harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Tata urutan peraturan perundang-undangan meliputi: yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ada Ketetapan MPR, yang ketiga ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat ada Peraturan Pemerintah, yang kelima ada Peraturan Presiden, yang keenam ada Peraturan Daerah Provinsi, yang ketujuh ada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat beberapa asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: yang pertama ada kejelasan tujuan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada
kelembagaan atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat bukan oleh lembaga yang berwenang. Yang ketiga, ada kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan agar tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya. Yang keempat, ada dapat dilaksanakan. Peraturan pembuatan undang-undang harus memperhatikan efektivitasnya di masyarakat secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Yang kelima, ada kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan perundang-undangan dapat dibuat karena dibutuhkan serta bermanfaat untuk mengatur warga. Yang keenam, ada kejelasan rumusan. Peraturan perundang-undangan harus mempunyai persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, dan bahasa hukum. Yang ketujuh, ada keterbukaan, di mana transparan di setiap tahap, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga tahap pengundangan. Selanjutnya ada jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada UUD NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia. Ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 merupakan konstitusi pertama yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi. Yang kedua ada TAP MPR, merupakan aturan yang dikeluarkan oleh MPR yang disebut dengan Ketetapan MPR, merupakan aturan hukum kedua setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi penetapan. Yang ketiga ada Undang-Undang dan Perpu. Undang-undang ini sebagai pelaksana dari UUD NRI tahun 1945. Perpu dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, jika ada kepentingan yang memaksa. Untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, yang memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang. Yang kelima ada peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan yang diterbitkan oleh presiden sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan, yang bertujuan untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci. Dan yang terakhir ada peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Peraturan daerah meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan desa. Selanjutnya, implementasi peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada penegakan hukum. Dan yang terakhir, sanksi bagi pelanggar peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, komitmen penerapan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terkoordinasi dan konsisten dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya serta memastikan tidak ada tumpang tindih antar peraturan. Yang kedua, penyusunan rancangan undang-undang harus dilakukan secara terbuka serta partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, akademisi, serta praktisi. Yang ketiga, analisis
menganalisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan secara berkala. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan haruslah dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Dengan demikian, setiap orang memiliki keadilan dan memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Nah, itu tadi materi mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 8 bab 3, yaitu peraturan di negaraku. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.